Halo, kembali lagi di channel saya, channel Amanda. Kali ini kita kedatangan beberapa narasumber. Say hello dulu. Halo. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai teori-teori belajar yang telah kita pelajari selama satu semester. Nah, untuk itu kita hari ini mau sharing dulu. Selama satu semester telah berlalu itu kira-kira pembelajaran seperti apa atau pembelajaran yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita. Boleh dulu kakak-kakaknya perkenalkan diri. Halo, aku Gian. Halo, aku Loren. Nah, aku mau nanya nih Kak, ini kan kakak udah belajar nih kan mengenai teori-teori kayak teori-teori belajar, kemudian teori-teori sosial. Nah, kira-kira nih Kak, setelah kakak mempelajari materi tersebut, kira-kira teori apa sih yang pernah kakak terapkan atau pernah nih aku lakukan dalam kehidupanku? Mungkin dari SD, SMP, SMA juga boleh diceritain dulu pengalamannya. Boleh dari Mbak Gian dulu nih, kita dengar dari Mbak Gian. Oke, kalau aku itu teori belajar yang pertama ini behavioristik ya. Iya. Nah, behavioristik ini mencakup Skinner. Nah, Skinner ini waktu aku SD itu setiap aku lagi ulangan ujian akhir semester, aku itu pasti dijanjikan sama orang tua aku kalau misalkan aku itu dapat ranking 5 besar, bisa 1, 2, 3, 4, 5 itu aku pasti dijanjikan untuk dibeliin hadiah atau dikasih sesuatu. Nah, dari situ aku itu karena aku tuh sudah dijanjikan sesuatu itu, misalkan di satu semester misalkan di kelas 3 aku itu udah dapat ranking dan aku tuh dikasih hadiah. Jadi untuk semester selanjutnya aku tuh jadi lebih bersemangat belajar supaya aku itu bisa dapat hadiah itu lagi karena aku tuh dapat ranking kayak gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak nih? Nah, itu Skinner. Iya, Lalu selanjutnya itu Bandura. Bandura ini merupakan modeling ya, dimana kita meniru sesuatu yang kita perhatikan. Nah, jadi ayah aku itu dia itu pintar matematika. Jadi setiap aku tuh ngelihat dia misalkan menghitung sesuatu, misalkan ada pekerjaan yang berhubungan dengan menghitung, itu tuh kok dia jago. Karena waktu itu posisinya aku sendiri itu tuh kurang pintar dalam matematika, terutama bagi dan kali. Nah, di situ karena aku tuh melihat kok ayahku pintar matematika ya, nah aku nih harus belajar nih dari dia. Nah, dari situ aku itu mulai belajar sama ayah aku sendiri supaya aku itu bisa pintar matematika gitu, khususnya pembagian sama perkalian. Oke, keren sekali ya teman-teman. Nah, ini kan berarti Mbak Gian ini ada 2 teori behavioristik ya? Iya, betul. Yang pertama itu Skinner, yaitu adanya penguatan ya. Nah, penguatan positif dari keluarga. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi kan Mbak Gian bilang kalau misalnya nggak masuk nih 5 besar itu, apakah ada konsekuensinya atau gimana? Kalau dari keluarga sih, kalau konsekuensi nggak ada ya, tapi ya pastinya disemangatin lagi supaya untuk kedepannya itu bisa belajar lebih semangat lagi. Oh, itu berarti cuman dibilang gitu aja ya, nggak ada kayak dikasih hukuman ataupun kayak ngerjain apa gitu, nggak ada. Wah, keren sekali. Nah, ini kebetulan tadi ada juga mengaitkan dengan teori Bandura ya. Oh, ternyata tadi Mbak Gian ini mengamati si ayah ya, karena si ayah pintar dalam pelajaran matematika. Karena awalnya Mbak Gian ini nggak bisa, jadi dia kayak berusaha untuk memahami pembelajaran matematika. Di sini juga berkaitan dengan motivasi, timbulnya sebuah motivasi intrinsik untuk mempelajari sesuatu yang mungkin nggak dipahami, seperti itu ya kurang lebih ya. Oke. Tadi kita udah dengar nih dari suaranya Mbak Gian. Sekarang kita coba dengerin dulu nih dari Mbak Loren nih, gimana sih sebenarnya, coba diceritain Mbak. Kalau dari aku ya sama kayak Mbak Gian, dari
teori Bandura sama Skinner. Iya. Cuman kan setiap pengalaman orang kan berbeda-beda. Iya, betul. Jadi aku tuh dari yang teori Skinner tuh dulu tuh waktu aku SD kelas 3 kalau nggak 3 4, aku tuh susah ini menulis huruf A. Jadi aku tuh kayak melewat gitu loh, Iya, A-nya, iya. jadi kayak miring. Nah di situ tuh aku jadi disuruh kayak dipaksa-paksa suruh A-nya tuh harus bener gitu, nggak miring. Nah di situ tuh aku tuh jadi nggak ada niat gitu mau ngerjain huruf H itu supaya jadi benar gitu. Nah jadi dari teori Skinner ini jadi papaku sama mamaku itu dia kayak memaksa aku gitu. Jadi dengan kalau aku bisa tulis huruf A dengan benar, aku diajak jalan atau enggak dikasih hadiah atau pergi beli jajan. Oh gitu. iya. Nah gitu sih. Oh, berarti Skinner ya hampir sama, mungkin beda kasus ya. Berarti sama-sama ke arahnya ke pendidikan ya, supaya kayak anaknya bisa gitu kan. Nah, tadi selain Skinner nih Mbak Loren, kira-kira yang berkaitan lagi itu apa? Sama teori-teori yang mana? Sama Bandura. Wah, Bandura lagi. Oke. Nah, kalau teori Bandura ini semasa aku ini sih SMP sama SMA, kuliah juga, aku tuh orangnya yang tipikal susah untuk ngerjain tugas, kayak harus mempunyai niat dulu baru dikerjain. Nah, jadi aku tuh kayak punya teman, ya temennya itu kayak punya pengaruh positif, kayak ngajak aku kayak ayo ini kerjain tugasnya, ini jangan molor-molor atau jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Nah dari teori Bandura ini aku itu sih yang membantu aku menjadi motivasi buat aku tuh kayak untuk ngerjain tugas. Oke, wah keren sekali. Berarti modalnya itu teman sendiri ya. Jadi karena temannya memberi pengaruh positif, otomatis kita juga ikut ya. Oke, mantap sekali ya. Ini kan luar biasa sekali teman-teman, sharing dari Mbak Loren sama Mbak Gian mengenai teori belajar. Nah, kalau misalnya tadi kan Mbak Loren ada bilang kalau misalnya kesulitan dalam menulis huruf A ya. Nah, itu kira-kira kalau misalnya nggak bisa nih, ada nggak kayak konsekuensi yang dikasih sama orang tua gitu atau gimana? Itu nggak ada sih, cuman ya setiap harinya itu harus lebih ada tingkatan gitu. Berarti berpengaruh nggak maksudnya apa yang dikasih oleh orang tua terhadap Mbak Loren semasa kecilnya? Pengaruh. Berarti adanya penguatan positif teman-teman dari kedua orang tuanya. Kalau untuk penguatan negatifnya tadi nggak ada ya. Berarti orang tua juga tidak memaksa. Nah, sekarang kan ini kita kan sekolahnya di FKIP ya, berarti kan di dunia pendidikan. Kebetulan kita mengambil PGSD. Nah, kira-kira nih semisalnya 4 tahun ke depan kita udah selesai dalam menjalankan studi kita S1, kira-kira dari teori-teori yang sudah kita pelajari, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ataupun apa yang bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita gitu? Kalau aku pribadi tadi kan kita ambillah misalkan teori Skinner, sama Bandura, iya betul, Bandura. Nah, kalau misalkan aku pribadi, kalau misalkan aku jadi pendidik ya, nanti kita ambillah guru SD kan ya. Iya, kalau misalkan aku jadi guru SD, aku tuh kayaknya kurang jangan terlalu mengambil atau terfokus sama teori Skinner. Skinner. Karena menurut aku, kalau misalkan kita terlalu sering kasih reward ke murid, peserta didik, jadi mereka tuh lama-kelamaan tuh jadinya terbiasa sama reward itu sendiri, sama hadiah yang kita berikan. Jadi kalau misalkan satu saat itu kita sudah nggak memberikan hadiah atau reward ke mereka, itu bisa jadi mereka semangat belajar mereka itu malah menurun. Jadi mereka misalkan kita kasih tugas, tapi misalkan kita ngasih tugas tapi kita nggak kasih reward apa-apa, nanti mereka adalah nggak usah ngerjain aja karena kan nggak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi menurut aku yang lebih sesuai diterapkan itu Bandura. Dimana kita tuh memberi contoh yang baik kepada murid-murid supaya mereka itu terbiasa melihat kita memberikan contoh yang baik, jadi mereka itu mengikuti. Jadi itu akan terbawa mereka sampai kapanpun gitu. Berarti di sini modalnya itu guru ya. Iya, berarti betul.
kalau menurut Mbak Jen tuh kalau sesama murid itu bisa nggak jadi modelnya gitu? Kayak murid itu mengamati, misalnya, oh coba kita contohin si A, misalnya dia datang tepat waktu. Iya bisa, kayak tadi contohnya Mbak Loren sendiri karena dia lihat ya temannya rajin mengerjakan iya, tugas kayak gitu, jadi dia termotivasi gitu, Iya, jadinya iya. mau harus rajin kayak temannya juga kayak gitu. Berarti rencana kedepannya ketika jadi guru itu menerapkan teori belajar Bandura ya, Iya, dimana betul. berarti itu sangat memberi pengaruh ya terhadap murid-muridnya, apalagi anak-anak SD ya, mungkin Betul. kayak perilaku yang sering datang terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas itu seringkali ditemui ya persoalan-persoalan seperti Iya, itu. betul. Jadi mungkin kedepannya ketika Mbak Gen jadi seorang guru, dia akan menerapkan teori Bandura, di mana di situ guru juga bisa menjadi model dan juga siswa sendiri juga menjadi model untuk teman-temannya. Oke, itu dari Mbak Gian. Sekarang kita coba dengar nih dari Mbak Loren ketika jadi guru sekitar 4 tahun ke depannya itu gimana? Apa sih yang mau dilakukan? Kalau aku ya 4 tahun ke depan jadi pendidik, Mhm. aku ini lebih ke teori keduanya sih, Skinner sama Bandura. Iya, oke. Kalau Bandura tuh kan kayak ke Skinner tuh tidak selalu dikasih reward, tapi kan siswa SD tuh kan pasti, apalagi SD kan, Iya. masih kanak-kanak tuh pasti kayak masih senang-senangnya dengan reward gitu. Tapi aku pribadi sebagai pendidik tidak menjanjikan untuk selalu kasih reward kepada itu. Tapi suatu saat kayak dia dalam peningkatan pembelajaran, proses pembelajaran pasti aku kayak kasih sedikit reward atau bintang atau apapun itu. Nah, kalau Bandura ya itu sih Siswa ya, siswa atau gurunya. Oh, hampir sama mungkin sama Mbak Dian. Oh, berarti Mbak Loren ini lebih ke Skinner ya. Oke, tadi kan ada membahas reward. Nah, ini aku mau nanya nih, kalau misalnya Mbak Loren jadi guru ke depannya, kira-kira rewardnya seperti apa sih yang akan dikasih gitu? reward yang aku bakal kasih itu kayak hadiah, mungkin snack, Oh, snack, ataupun ya, oke. bintang. Oh, bintang. Nah, penilaian gitu loh, penilaian sikap atau apa, dikasih bintang di bukunya atau apa. Oh iya, bagus ya, oke. Berarti kayak memberi pengaruh ya supaya mereka pun kayak timbulnya motivasi ya. Motivasi, ya. Oke. Nah, tadi kan kita nih udah sharing sedikit kan, Mbak Dian. Nah, boleh kan kita minta Mbak Manda untuk sharing sedikit gimana Oke. caranya jadi seorang pendidik. Oke. Karena tadi saya udah tanya ya, Iya. berarti biar mutualisme gitu kan, karena kita sharing. Oke, kalau untuk saya sendiri ya, mungkin hampir sama ya, akan melaksanakan 2 teori itu. Tidak memilih salah satu, tapi menurut saya akan saya jalankan dua-dua, tetapi disesuaikan. Misalnya ketika saya jadi pendidik, misalnya teorinya Skinner. Oh, misalnya saya nanti minta peserta didiknya itu menjawab soal. Nah, misalnya mereka bisa menjawab soal, wah nanti siapa yang bisa menjawab soal nanti akan dikasih reward. Nah, rewardnya itu di sini tidak berupa makanan ya, karena yang sama kata Mbak Gian, takutnya nanti mereka itu terbiasa. Jadi mereka itu belajar bukan karena keinginan diri sendiri, tetapi karena aku dapat reward nih berupa makanan. Tidak. Kalau saya sendiri itu nanti mungkin rewardnya bisa kayak berupa bintang, kemudian juga bisa berupa apresiasi kepada teman-temannya. Seperti itu. Itu untuk Skinner. Lalu kalau misalnya untuk Bandura, nah di sini saya mungkin bisa mengajak peserta didiknya itu. Mungkin kita sering ya melihat kasus-kasus kayak kalau anak itu sering datang terlambat, terus kadang sering dikucilkan. Mungkin di sini nanti mereka sesama mereka. Jadi kayak di sini guru itu, jadi saya itu nanti menjadi sebuah fasilitator untuk mereka, di mana nanti mungkin ketika anak yang sering datang terlambat, nanti kita coba dicontohin si A misalnya dia datang tepat waktu, kemudian kalau misalnya dikucilkan, oh teman-teman jangan seperti itu ya, nanti kasihan, ataupun kayak dikasih kayak sebuah video gitu ya, supaya kayak bisa menarik empati mereka terhadap teman-teman yang mungkin dikucilkan atau dipojokkan, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kan ini kita udah bahas ya, ternyata di antara kita bertiga itu
Kalau saya sendiri Skina dan Bandura, cuma disesuaikan dengan konteks pembelajarannya. Terus kalau dari Mbak Gian tadi Bandura ya Mbak ya. Terus kalau sama Mbak Loren juga sama ya sama saya ya, Kak. Tadi Skina Iya. sama Bandura ya. Oke. Nah, ini kan ternyata kita udah bahas ya mengenai teori-teori belajar, lebihnya ke teori perilaku. Ternyata teori perilaku itu sendiri sudah sangat sering ya kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahkan teori misalnya tadi kayak Skinner dan Bandura itu bisa kita terapkan secara bersamaan. Nah, untuk menerapkan teori itu ya tergantung kita sebagai pendidiknya, bagaimana kita bisa menerapkan kedua teori itu secara bersamaan, tergantung konteks dan situasi yang ada di sekitar kita. Oke. Baiklah, mungkin itu aja beberapa sharing dari kami bertiga. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Dengan saya Amanda Peter Christy, Saya Gian. Dan saya Loren. sekian dari kami. Terima kasih.